Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Novalda Febianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Pengertian EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Dengan kata lain, EYD ialah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya serta tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan unsur serapan. Ketujuh nama ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van op Huijsen. Yang kedua, ejaan Republik. Lalu yang ketiga, ejaan Pembaharuan. Keempat, ejaan Melindo. Kelima, ejaan baru. Lalu yang keenam ada EYD. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah POEBI. Ejaan yang disempurnakan mengatur yang pertama, pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diftong. Lalu yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama gelar kehormatan, unsur nama jabatan, nama orang, nama bangsa, suku, tahun, bulan, nama, geografi, dan sebagainya. Kemudian ada contohnya. Yang pertama, apa maksudnya? Huruf A-nya besar. Lalu yang kedua, Halim Perdana Kusuma, H-nya besar dan P-nya besar. Lalu selamat pagi, dokter, titik. S-nya besar, P-nya kecil, lalu D-nya besar. Lalu B, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, nama ilmiah atau ungkapan asing, dan menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Lalu di sini ada contohnya. Yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Untuk penulisan miringnya, salah, S yang menggunakan penulisan miring, lalu asuhan, huruf A-nya menggunakan penulisan miring, lalu karangan, huruf K-nya menggunakan penulisan miring. Lalu yang kedua, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Untuk menggunakan kalimat miring, itu di kalimat Weltanschauung. Lalu yang terakhir, Pusat Bahasa titik 2011, kamus, K-nya menggunakan penulisan miring, B besar, huruf B-nya menggunakan penulisan miring, bahasa, huruf B-nya menggunakan kalimat miring atau penulisan miring, Indonesia, I-nya menggunakan penulisan miring, pusat, P-nya menggunakan penulisan miring, lalu bahasa, B-nya menggunakan penulisan miring. Lalu selanjutnya pemakaian tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, kemudian tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.